latar belakang juga Muslim. Saya orang Bangka Belitung, saya orang Melayu tapi keturunan Cina. Tapi Cinanya nggak punya toko saya. Jadi saya dibesarkan keluarga saya Muslim. Nenek saya itu Cina, masuk Islam, kawin dengan pribumi Melayu. Jadi saya itu hanya dapat face-nya itu dari nenek saya. Saya besar di Bangka Belitung. Saya bisa jadi orang percaya itu tahun 2013. Saya berkenalan dengan seseorang, orang Manado, yang buka usaha di kampung halaman saya. Beliau ini ternyatanya tim penginjilannya Pak Saifuddin Ibrahim. Dulunya saya nggak tahu. Beliau ini ngomong ke saya, ada ustadz yang jadi pendeta. Dari situ saya penasaran. Saya bilang, saya pengen ketemu dong kok. Saya bilang gitu. Akhirnya teman ini anggap serius. Saya terbang dari Bangka ke Jakarta tuh hanya penasaran, hanya pengen ketemu yang mana sih ustadz yang jadi pendeta. Sampai di Jakarta, temu di satu mall di Jakarta, langsung saya itu diinjilin. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim tuh kalau ketemu Muslim seperti saya tuh langsung injil. Dia pokoknya Muslim nginjil. Dia pokoknya hidupnya hanya untuk penginjilan. Langsung saya diinjilin, saya tertarik untuk belajar Kristen Islam, baru tertarik. Saya ikut seminar pelayanan beliau. Akhirnya 1,5 bulan saya memutuskan untuk hijrah, pindah jadi pengikut Kristus. Alasan saya jadi hijrah itu pertama, di dalam Kristen itu ada keselamatan. Sedangkan di agama saya dulu tuh masih mudah-mudahan, pasti ibu sudah tahu kan. Kedua, di dalam Islam tuh perempuan tuh seperti saya tuh dianggap rendah. Rendahnya gini, jihadnya para perempuan itu kalau kita mengikhlaskan suami untuk poligami, itu tiket surganya perempuan. Tapi kalau laki-laki itu jihadnya ngebom. Itu saya pikir, masa sih masuk surga harus mengikhlaskan suami poligami? Nggak mungkin kan? Saya pikir di dalam Kristen satu untuk selamanya. Dari situ saya memutuskan, mantap hati saya untuk dibaptis. Setelah dibaptis, saya senang tulis status di Facebook. Baru ayat Mazmur, Amsal. Saya tidak seperti Pak Saifuddin Ibrahim langsung perbandingan. Saya hanya itu, dari situ keluarga saya heboh. Pertama teman-teman saya heboh kok status saya itu beda. Dari situ kampung halaman saya heboh. Mama saya telepon saya, apa benar saya sudah pindah agama? Saya jawab iya. Setelah itu mama saya juga tidak percaya. Akhirnya terbang ke Jakarta. Dia suruh saya jemput. Saya jemput di bandara. Setelah itu mama saya bilang, kita ke Bekasi, ke rumah tante. Saya antarin ke Bekasi. Sampai di Bekasi ternyata sudah kumpul keluarga besar saya di sidang. Biasa mantan muslim itu kalau nggak melewati itu kan nggak sah, nggak afdol. Jadi saya di sidang keluarga. Di antara keluarga besar saya itu ada satu ustadz. Om saya itu sudah ustadz, sudah naik haji. Dia dipercayakan untuk tanya-tanya saya. Ditanya, apakah saya masuk Kristen itu dikasih uang? Saya bilang, enggak, murni dari hati saya. Malahan waktu saya dibaptis, saya ngasih pendeta itu persembahan. Pendeta itu juga terkejut, baru kali ini dia baptis mantan muslim dapat persembahan. Karena saya berpikir, saya gini, orangnya, saya mau beda dari orang lain. Saya nggak mau dinilai saya masuk Kristen dikasih uang, kalau bisa saya kasih pendeta. Jadi waktu itu saya inisiatif, saya kasih pendeta persembahan. Sehingga pendeta itu kaget gitu. Dia nggak percaya mantan muslim ada kayak saya gini. Tapi saya bersyukur tuh itu ilmu orang Cina, nggak mau nyusahin orang. Itu saya bersyukurnya ada keturunan Cinanya di situ. Setelah saya bilang ke om saya kasih pendeta uang, dia kejut juga. Baru kali ini juga dia bilang. Lalu om saya tanya, apakah saya pernah dikasih gereja air minum? Saya bilang enggak ada kasih saya air minum. Dia bilang kalau bertamu ke rumah orang Kristen ya pasti dikasih minum. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya om saya ini untuk desak saya untuk kembali ke Islam, tapi saya tidak mau. Dia yang akhirnya kasih saya air minum, dijampi-jampi di depan saya. Karena di dalam Islam itu ayat Al-Quran itu sebuah mantra, dibaca berapa kali itu sebuah mantra. Jadi dia baca ayat kursi supaya saya itu dapat hidayah kembali ke Islam. Dia paksa saya, keluarga semua paksa saya untuk minum. Ya kan saya sendiri, saya minum. Saya hanya baca doa dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus. Saya minum, saya disuruh habisin. Besok paginya om yang kasih saya air minum ini meninggal. Meninggalnya tanpa sebab sama sekali. Masih muda, kisah itu 5 tahun yang lalu, masih 40-an.
Jadi om saya ini istrinya bingung kok jam 10 pagi belum bangun. Setelah diperiksa nggak ada nyawa. Jadi setelah sidang saya itu nggak ada kabar berita lagi, diperiksa nggak ada nyawa lagi. Jadi sejak dari situ keluarga saya tuh nggak berani ganggu-ganggu, dikiranya ilmu orang Kristen tuh lebih hebat. Padahal dalam Alkitab bahwa roh di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh dalam dunia. Asal kita tuh percaya sungguh-sungguh. Mantan muslim tuh harus sungguh-sungguh, jangan ngempam asal diterkat sedikit lebay, nangis. Kalau saya tuh memang mental dari kecil dididik orang tua itu agak ada prinsip orang Cina, jadi saya tuh memang udah kuat mental. Jadi saya tuh setelah masuk Kristen tuh percaya tuh yakin benar percaya gitu. Nah dari situ saya modal, orang tua saya nggak berani ganggu saya. 1,5 tahun saya dimuridkan sama Pak Syahbudin Ibrahim, lalu dipercayakan untuk menjadi istri beliau. Waktu menikah beliau sudah status duda, istri sebelumnya sudah meninggal, punya 3 orang anak laki-laki. Anak pertama dikasih Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Menikah sama saya Juni 2014 diberkati GBI Yerusalem di Pasar Baru. Karena beliau sudah punya anak 3 laki-laki, punya kerinduan pengen anak perempuan, berharap dapat dari saya. 3 tahun menikah belum dikasih anak, pergumulan, sudah minta doa sama teman-teman para hamba Tuhan. Akhirnya ada salah satu teman kami yang menganjurkan untuk saya pulang ke Bangka minta restu ke orang tua. Akhirnya waktu itu Pak Syahbudin Ibrahim nggak bisa mendampingi saya untuk balik ke Bangka, saya sendiri. Pak Syahbudin waktu itu pelayanan di Taiwan. Saya pulang ke Bangka, saya bilang maksud hati saya pulang itu, akhirnya orang tua saya mengikhlaskannya. Orang tua saya itu tidak ikhlas, takutnya saya tuh diculik orang, dibunuh orang, karena melihat gaya penginjilan Pak Syahbudin itu kan ngeri-ngeri sedap. Jadi dia takut anak gadis itu diculik orang, takutnya saya tuh diapa-apain orang di Jakarta ini gitu. Itu yang membuat saya orang tua saya tuh kurang ikhlas gitu. Jadi saya udah bilang bahwa saya bisa jaga diri, bilang bla bla. Akhirnya orang tua saya mengikhlaskan, saya balik ke Jakarta, lalu saya nyusul ke Taiwan. Waktu saya nyusul ke Taiwan itu dijemput oleh salah satu teman Pak Syahbudin Ibrahim, karena Pak Syahbudin lagi pelayanan. Lalu di sepanjang perjalanan itu teman yang tanya lagi sudah berapa tahun nikah, tanya udah punya anak belum, saya bilang belum, memang pergumulan kami. Lalu saya bilang memang kami kerinduan pengen punya anak. Lalu beliau bilang ini, oh di Taiwan ada dokter kandungan yang bagus, dia bilang besok saya anterin. Ya udah, saya bilang oke, saya bilang gitu. Saya coba untuk program anak di Taiwan. Besok paginya kami datang ke dokter kandungan di Taiwan, diperiksa. Ternyata puji Tuhan sudah 7 minggu hamil. Memang harus pulang dulu ke Bangka supaya punya anak. Memang kita bilang harus menghormati orang tua walaupun sudah beda agama kan. Jadi puji Tuhan setelah saya tahu hamil, Pak Syahbudin Ibrahim bilang saya nggak usah dampingin lagi karena pengen anak ini. Saya disuruh jaga kehamilan. Waktu bulan kelima itu dokter di Indonesia bilang bahwa anak kami ini laki-laki, sudah kelihatan monasnya, jangan berharap lagi berubah. Saya tahu Pak Syahbudin itu agak lesu sedikit, tapi dia pura-pura menyenangkan saya. Tapi saya nggak nyerah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jalan 8 bulan hamil, saya harus menghadapi kasus Pak Syahbudin Ibrahim ditangkap di rumah. Waktu itu saya yang buka pintu, posisi lagi hamil 8 bulan. Polisi datang ke rumah jam 9 malam, tepat tanggal 5 Desember 2017. Rasanya gimana Ibu? Aduh, ditangkap polisi, digiring waktu malam itu juga, dibawa ke Polda Metro Jaya. Besok paginya saya mendampingi beliau untuk di BAP. Saya datang sekitar sampai jam 10. Pas agak siang itu tengah hari, tiba-tiba di ruangan BAP itu datang seorang jenderal bintang 2 di ruangan BAP itu. Saya disuruh keluar. Jenderal ini hanya pengen ngobrol 4 mata sama Pak Syahbudin Ibrahim. 1 jam itu kemudian saya lihat ada 3 orang ormas dari Muhammadiyah dengan dari Bima juga, organisasi dari orang-orang Bima di ruangan BAP. Setelah itu mereka keluar, saya tanya ke Pak Syahbudin Ibrahim, apa maksud kedatangan mereka ini? Ternyata jenderal ini nekan Pak Syahbudin Ibrahim kalau syahadat kembali ke Islam, kasus ini tutup. Siapa yang nggak mau? Istri lagi hamil, masih muda, pengennya kan senang-senang.
Tapi Pak Saifuddin Ibrahim sudah tahu kebenaran, kami sudah tahu resikonya. Beliau pun penginjilan gaya seperti itu dia sudah siap. Bukan dia nggak siap, dia orang banyak bilang terlalu radikal, nggak berhikmat. Pak Saifuddin Ibrahim tuh mempertanggungjawabkan semuanya, akhirnya menolak tawaran jenderal itu, sehingga kasus ini berlanjut. Bulan depannya saya melahirkan sendiri. Puji Tuhan, ternyata anak saya perempuan. Boleh maju ke depan anak saya? Dikasih nama Golda Meir Putri Ibrahim. Golda Meir Perdana Menteri Israel, karena abang-abangnya sudah presiden Arab, jadi yang ini presiden Yahudi. Mana Golda Meir? Ini anak Pak Saifuddin Ibrahim, cewek, Golda Meir Putri Ibrahim. Tidur ya? Iya, tidur. Oh, tidur. Ya, ada tidur. Tuhan hiburkan dengan dikasih anak perempuan, sesuai dengan harapan kami. Walaupun dokter sudah bilang jangan berharap lagi, memang wajahnya kayak orang laki. Wajahnya nggak ada wajah orang Bangka, nggak ada wajah Cinanya, matanya belok. Wajah mirip-mirip Pak Saifuddin Ibrahim nih. Setelah saya melahirkan, saya harus menghadapi sidang. 14 kali sidang, setiap sidang itu selalu ramai FPI, Pak Saifuddin tadi bilang. Tapi saya tidak takut sama sekali, saya percaya janji Tuhan. Tapi di sidang keberapa itu ada saksi ahli agama, jadi hakim memperbolehkan Pak Saifuddin Ibrahim untuk bertanya ke saksi lawan. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim tanya pakai bahasa Arab, saksi ahlinya nggak bisa jawab. Tanya pakai bahasa Indonesia, juga nggak bisa jawab. Jadi sebenarnya kasus kemarin itu memang agak dibuat-buat sedikit, banyak keganjalan lah. Tapi memang mereka itu sebenarnya bukan benci sama Pak Saifuddin Ibrahim, benci sama Injil. Karena mereka tahu Pak Saifuddin Ibrahim ini banyak memutarkan orang. Jadi dengan ditangkapnya Pak Saifuddin Ibrahim ini kan tangkapan ikan besar, supaya Injil ini nggak bisa disebarluaskan. Sehingga vonisnya ini 4 tahun, cukup tinggi. Ahok 2 tahun, Ibu Meliana 18 bulan, Pak Saifuddin Ibrahim 4 tahun. Tapi saya tetap bersyukur, Tuhan itu baik. Saya percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau nggak ada kejadian seperti itu, saya nggak bisa nulis buku. Saya berpikir gitu. Akhirnya semua perjalanan hidup saya berdoa gini, Tuhan, saya nggak mau jadi mantan muslim yang nyusahin orang Kristen. Saya punya anak 4 rohani yang harus saya sekolahin. 2 yang saya bawa ke sini, 2 masih sekolah. Punya anak kandung 1, Pak Saifuddin Ibrahim. Saya nggak mau nyusahin orang. Walaupun banyak tawaran teman-teman Pak Saifuddin Ibrahim yang percaya saya, walaupun saya masih kecil, ada yang berapa orang yang percaya kalau saya perlu apa-apa tinggal telepon aja. Tapi saya tuh dididik dari keluarga agak, walaupun Islam, tapi prinsip orang Cina, orang tua saya ngajarin jangan hidup nyusahin orang. Jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau nyusahin orang Kristen. Tuhan kasih hikmat saya, suruh tulis buku. Saya bilang saya nggak bisa nulis buku. Mungkin Bapak kemarin bilang sudah ketemu saya kan bulan Mei, saya belum nulis buku. Ini jadinya bulan Agustus, pas kebetulan ulang tahun saya dikasih hikmat dalam seminggu. Saya bisa jadi nulis buku. Padahal saya sekolah hanya tamat SMA, nggak punya skill nulis buku. Tapi Tuhan kasih hikmat saya, benar-benar hikmat Tuhan. Dalam 1 minggu jadi buku ini dengan judul Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus, Jiwaku Terpanggil Membela dan Mendampingi Pejuang Pengikut Kristus. Kenapa hati saya itu terpikat mengikuti Yesus? Karena Yesus itu mengajarkan kita untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Makanya saya nggak mau, walaupun saya dalam keadaan susah, saya tetap harus jadi berkat. Saya tetap harus nyekolahin anak saya. Saya nggak mau oper mereka ke orang lain karena itu sudah tanggung jawab saya. Saya berpikir gimana supaya saya tetap bisa membackup Pak Saifuddin Ibrahim pun walaupun di dalam penjara tetap pelayanan, tetap pemuritan, sudah banyak memenangkan jiwa, 50 orang dibaptis. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat berita bahwa Pak Saifuddin Ibrahim mau dipindahin ke Nusa Kambangan. Pernah nggak dapat? Itu karena ketahuan baptis 2 orang. Jadi pihak lapas mau nakut-nakutin Pak Saifuddin Ibrahim supaya nggak baptis orang, jadi mau dipindahin ke Nusa Kambangan. Itu ceritanya. Tapi memang pindah, tapi nggak di Nusa Kambangan, pindahnya ke lapas 1 dewasa.
sebelumnya di lapas pemuda. Jadi sebelumnya di lapas pemuda untuk anak-anak muda, sekarang dipindahin ke lapas dewasanya. Masih tetap daerah Tangerang. Setelah dipindah itu juga diancam juga di lapas yang baru tuh supaya jangan narik-narik orang lah masuk Kristen. KPLP-nya sudah ingetin gitu. Tapi memang Pak Saifuddin Ibrahim tuh jiwanya jiwa penginjilan. Saya aja sebagai istri sudah ingetin, Abi slow dulu Abi, tapi memang nggak bisa ditahan-tahan. Dia bilang, kamu nahan saya nginjil ya sama aja kamu nggak melakukan amanat agung. Ya udahlah, saya bilang gini, kalau Abi ngerasa betah di dalam penjara ya udah hajar saya, bilang gitu. Tapi kalau ngerasa nggak betah di dalam penjara, saya bilang taatlah di dalam peraturan tuh, jangan melawan petugas. Dia di dalam sana melawan petugas saya sampai stres, saya bilang gitu. Sehingga kalau saya tuh berkunjung, wajah petugas itu cemberut aja ke saya, tapi saya bilang, aduh, memang udah jiwanya saya sebagai istri ya harus tetap menopang. Makanya bagaimana saya bisa menopang pelayanan di dalam dengan di luar. Makanya saya berpikir Tuhan kasih semua ini, Tuhan kasih saya hikmat, bukan karena saya masih muda. Saya kemarin ulang tahunnya, pas launching ini saya ulang tahun ke 27 tahun, jadi beda umurnya 27 tahun juga. Bukan karena saya muda saya dapat berdiri di sini, benar-benar saya mengandalkan Tuhan. Satu firman Tuhan yang menguatkan saya sampai saya dapat berdiri di sini. Sampai Yeremia 17:7 bisa ditanya. Ayat ini luar biasa untuk saya dalam keadaan Yeremia 17:7. Dalam keadaan ini saya bisa dapat bahagia, tetap senantiasa bersukacita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi masalah yang saya hadapi, saya benar-benar mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan buat saya menjadi bukan terpuruk, malahan naik levelnya. Makanya kalau kita punya masalah tuh tetap kita mengandalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kiranya buku ini saya jual bukan untuk memperkaya saya bilang. Ini semua untuk pelayanan. Buku ini saya jual di online, saya jual 70.000, tapi kalau saya bawa pelayanan 50.000. Ada juga buku-buku Pak Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin Ibrahim juga nulis 5 buku. Pak Budi sudah pesan 2 set. Saya hanya bawa 10 set karena Pak Budi pesan 2 set, jadi ada sisa 8 set. Buku yang paling mengerikan itu buku yang ini. Di YouTube mungkin Bapak pernah lihat, ada Ustadz yang komen buku ini sangat gemetar, banyak memutarkan orang. Buku ini Dialog Kristen dan Islam. Pak Saifuddin itu ada 5 judul, tapi yang bestsellernya ini. Semua ini untuk pelayanan, bukan pelayanan saya, tapi pelayanan kita bersama. Saya kira hanya segitu aja kesaksian saya. Takutnya udah panjang, belakang udah gelisah. Kiranya buku yang saya tulis ini bisa menjadi berkat untuk wanita-wanita Kristen, para istri. Karena ada pepatah Cina mengatakan laki-laki itu diuji kalau lagi ada uang, tapi istri kita tuh diuji lagi, suami lagi terpuruk. Jadi kita benar-benar bukan hanya pendoa, tapi benar-benar penolong dalam keadaan susah. Kiranya kesaksian saya sampai di sini. Sekali Yesus, tetap Yesus, Tuhan Yesus memberkati.